Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Kisuna di mana we ayana wilujeng tepang deui sareng urang sadayana dinu acara tatamba. Nyata mangrupikeun salah sawios acara sosialisasi, informasi, kalayan konsultasi ngeunaan kesehatan. Insyaallah dina wengi ieu urang tiasa patepang deui kalayan disarenganku dua wanoja anu luar biasa. Nyata salah sawiosna anu hiji nyata Dr. Nisa. Dr. Nisa Paujiah, dokter spesialis parasitologi klinis, master kesehatan, magister kesehatan. Anjeunna mangrupikeun salah sawios dosen di Universitas Pajajaran di Fakultas Kedokteran ya, Jok. Alhamdulillah wengi ayeuna tiasa rurumpaheun ka SMTP kalayan mudah-mudahan urang ke aya hiji anu kedah diguar ku urang nyaeta perkawis naon nu disebat panyawat malaria. Anu kadua nyaeta Ibu Nung Nurhayati. Rohayani, Nung Rohayani. Atanapi nu diselah nu di ieu nama painten terkenal nama Ibu Umi. Nya ibu nya Umi. Anjeunna salaku petugas pengelola program malaria Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Wilujeng wengi ka sadayana. Mudah-mudahan dina wengi ayeuna ieu dua narasumber tiasa ngajelaskeun ka sadayana warga Kisuna ngeunaan naon nu disebat malaria. Malaria mungkin warga Kisuna sadayana parantos uninga. Oh, panyawat malaria teh ieu. Disebabkeun aku nyamuk, ku naon wae. Tapi urang kedah uninga. Naon sih nyamuk anu nyanak panyawat malaria teh? Gejala malaria kumaha disebarkeunna di mana? Tah eta urang kedah uninga. Insyaallah ieu dua narasumber tiasa ngaguar, tiasa ngajenrekeun, tiasa ngaeceskeun ngeunaan malaria. Langsung wae pointen ti Dokter Nisa. Saya minta penjelasan dok. Dok, di sini mau bahasa Sunda boleh, mau bahasa Indonesia mangga, bahasa Inggris jangan. Saya juga belum ngerti. Gitu, ya. Jadi nyantai aja dok. Silakan jelaskan dok, apa yang disebut dengan malaria itu dok? Ya, atur nuhun satacana Paan. Abdi kawit di Sunda. Alhamdulillah. Mau panginten untuk menjelaskan sapertosna ku bahasa Indonesia langsung siap, ya, mangga, Pak, ya. Mangga. Wilujeng wengi sadayana di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait apa itu malaria. Ya. Malaria itu merupakan sebuah infeksi yang ditransmisikan atau ditularkannya itu adalah oleh vektor. Vektor itu adalah yang membawa penyakit ya. Vektor itu ada nyamuk, ada tikus dan lain-lain, tapi malaria ini masuk ke dalam penyakit tular vektor seperti demam berdarah ya. Ditransmisikan oleh nyamuk kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, disebabkannya oleh apa? Malaria ini disebabkan oleh jenis parasit. Beda dengan DBD yang disebabkan oleh virus ya. Virus, Pak, ya. betul. Dan parasit kemudian bisa menyebabkan demam, ya. Ada yang namanya trias malaria. Demam, menggigil, berkeringat. Trias itu berarti ada tiga ya? Ada tiga. Trias malaria. Demam, menggigil, berkeringat. Betul. Nah, hanya malaria ini agak beda dengan penyakit yang lain. Karena dari segi diagnostiknya tidak hanya dari sisi klinis, namun harus ada penegakan diagnostik dari sisi laboratorium, yaitu menurut WHO dan Kementerian Kesehatan ada dua modalitas diagnostik malaria itu. Yang pertama adalah rapid test diagnostik ya, seperti rapid test itu seperti tes cepat. Seperti COVID Bu, seperti alat tes kayak pemeriksaan gula gitu ya, siap. Dan satu lagi yang disebut baku emasnya adalah menggunakan slide tipis dan tebal, kemudian dilihat oleh kita di mikroskopik untuk melihat adanya parasit itu atau tidak. Jadi artinya kalau untuk menentukan diagnosa itu ada dua, yang cepat itu hanya menentukan bahwa orang itu ada gejala malaria atau tidak gitu. Betul. Tapi yang pastinya dengan mikroskopis gitu ya dok. Betul. Jadi kalau diagnostik juga macam-macam ya. Iya betul. Kemampuan dia untuk mendeteksi itu. Misal kalau rapid test dibolehkan untuk orang-orang yang bergejala. Bergejala parasit di dalam tubuhnya menurut teori itu di 100 sampai 200 ya. 100 sampai 200. Sampai 200 per mikroliter darah, sehingga itu adalah kemampuan si
RDT ini untuk mendeteksi. Tapi kalau mikroskopik itu lebih rendah di 50. 50. Itu kenapa mikroskopik sampai saat ini masih dijadikan baku emas untuk mendeteksi malaria. Beda sama denggi ya, dari gejala kita sudah bisa menegakkan diagnostik kemudian memberikan obat. Betul. Kalau malaria tidak bisa ya, mungkin Umi lebih tahu karena pemegang program gitu. Jadinya ini mau betul-betul untuk mendapatkan obat malaria itu orang itu harus benar-benar terdeteksi dulu gitu dengan malarianya itu sendiri. Jadi bukan gini mungkin ini mah gejalanya udah trias tadi ya. Ada demam, ada menggigil, ada keringat. Oh, itu pasti malaria, nggak bisa seperti itu ya, Dok. Jadi tetap harus 2 tahap tadi itu harus dilakukan. Dari klinis dan juga dengan laboratorium seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi gitu warga Kisuna, saya kira ini sangat jelas sekali ya, karena namanya juga dokter spesialis parasitologi klinis. Nah, jadi spesialis parasit apapun ya mungkin dokter paham. Tapi perlu diketahui juga mungkin Dok, kejadian kasus di Sumedang ini gitu, kira-kira dari sisi kasus malaria ini sejauh ini mungkin nih gimana nih perkembangannya gitu kasus malaria yang ada di Sumedang? Karena mungkin dokter kita sepakat dulu ya bahwa malaria itu yaitu mayoritasnya itu terjadinya di daerah-daerah endemis yang memang ada vektor atau yang membawa penyakit malaria gitu kan ya. Ini sepakat dulu biar Sumedang bukan daerah endemis, Dok. Kalau untuk daerah endemis nanti mungkin Umi menambahkan ya, Mak, kan ada endemis, ada non endemis. Nah, sebetulnya Jawa Barat ini termasuk daerah non endemis. Pada tahun 2022 kemarin kita sudah berhasil mendapatkan sertifikasi eliminasi malaria gitu ya. Salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikasi malaria itu yang pertama adalah tidak boleh ada kejadian penularan lokal, sehingga kalau ada penularan lokal ini sertifikat kita bisa dicabut kembali. Nah, lalu kemudian kalau daerah yang endemis sekarang ini banyaknya di daerah timur, paling tinggi itu adalah di daerah Papua. Nah, kenapa Sumedang menjadi salah satu daerah yang mungkin ada dilaporkan malaria? Karena memang ada beberapa di sini daerah-daerah atau instansi yang memang banyak pekerjanya ditugaskan ke daerah endemis begitu ya. Gitu. Jadi, seperti itu sebagainya. Ada memiliki faktor risiko untuk masyarakat Sumedang, misalkan bisa terkena malaria karena dia tugas ke, contohnya misalkan ke Papua, dari pasukan gitu. anggota TNI datang ke Papua dan kembali membawa itu, walaupun itu yang tidak diharapkan sebenarnya. Kira-kira Mi, silakan Mi, berapa sih kasus yang ada di Sumedang? Jadi memang untuk di Kabupaten Sumedang ini memang betul yang tadi dikatakan oleh Dr. Nisa adalah kabupaten yang sudah mendapatkan sertifikasi eliminasi malaria. Nah, di sini itu Kabupaten Sumedang kalau sudah eliminasi malaria berarti kita ada di tahap pemeliharaan. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam tahap pemeliharaan? Mungkin ada 3 ya, Dok ya. Mencegah adanya KLB malaria. Yang kedua, mencegah kematian malaria akibat malaria. Yang ketiga, melakukan surveillance aktif dan baik. Nah, itu. Makanya sekarang untuk di Kabupaten Sumedang sendiri tahun 2024 ada 46 kasus malaria. Malaria kasus impor ya. Itu artinya impor itu bukan lokal tadi, bukan lokal tadi, penularan lokal. Bukan penularan. Jadi ada berapa tadi yang impornya? 46 kasus. Ada 46 kasus. Ya. Itu selama tahun 2000? Tahun 2024. 24. Ya. Lumayan. Berarti cukup tinggi ya? Cukup tinggi. Ya. Dan alhamdulillah dari 46 kasus ini memang sudah terdiagnosa dengan baik di Kabupaten Sumedang dan sudah mendapatkan pengobatan sesuai standar. Mantap. Artinya walaupun itu bukan di daerah endemis yang kita tadi kan ya bisa memilah ya, Dok, antara 2 daerah endemis dan daerah non endemis. Kita Sumedang tidak masuk ke dalam daerah endemis, tapi tadi memiliki faktor risiko untuk ada juga masyarakat Sumedang yang karena mobilisasi kan ya. Itu kasus mobilisasi. Nah, ini Dok, tadi kan dokter katanya bisa dicabut nih eliminasi kita apabila ada
Penularan setempat. penularan setempat. Seperti apa penularan setempat itu, Dok? Oke, ya di dalam teori kedokteran itu ada yang namanya teori Bloom ya, di mana suatu penyakit itu akan terjadi saat ada orangnya, kemudian ada vektornya, dan ada penyebab penyakitnya. Dalam hal ini si Plasmodium parasitnya. Saat itu bertemu, maka terjadilah suatu penularan. Yang disebutkan setempat adalah apabila pasien tersebut misalkan terkena infeksi malarianya itu dari daerah endemis, sebutlah misalkan Papua atau NTB, kembali ke Sumedang. Kemudian di Sumedang ternyata ada nyamuk Anopheles betina misal ya, karena nyamuk Anopheles betina tidak hanya di air payau, sebetulnya ada juga di pesawahan. Namun kita tidak pernah meneliti ya, jadi bisa jadi underreported di sebelah sana. Apabila tergigit nyamuk kemudian menular ke orang Sumedang juga, nah itu yang disebut dengan penularan setempat atau indigenous cases namanya ya. Artinya gini mungkin ya warga Kisuna, apabila ada orang Sumedang ternyata sakit dengan trias tadi, setelah diperiksa dia terkena malaria, kemudian dia tidak mobilisasi, tidak ada pendapatan, gitu ya. Itu artinya berarti dia tertular di daerah sini. Ya. Mudah-mudahan di Sumedang si nyamuk ulah lebih kaya. Gitu. Karena apa? Perlu diketahui warga Kisuna, begitu susah, begitu sulitnya kita untuk mendapatkan salah satu yang disebut sertifikat eliminasi malaria. Betul, Umi. Ini Umi dan saya itu salah satu pelaku lah. Begitu cukup capek ya, Mi ya, kita sampai menghasilkan sebuah sertifikat itu. Dan alhamdulillah ini atas dasar mungkin Dr. Nisa perlu diketahui, ini adalah kiprah dari seluruh 35 puskesmas yang ada di Kabupaten Sumedang. Ini luar biasa. Saya berharap yang disampaikan oleh Dr. Nisa tadi jangan sampai terjadi. Dan perlu diketahui, Dok, nanti apabila ada warga Kisuna yang tertarik dengan Tatama ini, insya Allah kita membuka interaktif. Jadi nanti silakan untuk bisa bertanya dan sebagainya, sehingga tadi Tatama bahwa salah satunya adalah informasi, sosialisasi dan konsultasi, yaitu tentang kesehatan. Itu saya kira warga Kisuna sangat luar biasa dalam pembahasan kita hari ini, bahwa apa yang disebut oleh malaria tadi oleh Dr. Nisa sudah jelaskan, kasus yang ada di Sumedang Umi pun sudah menjelaskan, karena Umi salah satu pengelola program yang bertanggung jawab tentang penyakit malaria. Kita masih ada bahasan apa itu caranya penularan seperti apa, kemudian apakah bisa ditularkan selain ke manusia dan sebagainya, kita akan bahas, tapi setelah yang satu ini masih di Tatama SMTV. Masih di Tatama SMTV, warga Kisuna, urang lajengkeun bahasan urang nyaeta ngeunaan panyawat malaria. Panyawat malaria terus dijenrekeun ku Dr. Nisa anu luar biasa. Tapi masih aya nu ngaganya meuntun di warga Kisuna. Nah, ini, Dok, apakah penyakit malaria itu, ya si nyamuk itu hanya bisa menularkan itu ke manusia? Agentnya itu apa misalkan bisa ditularkan ke kambing gitu, ke sapi dan sebagainya, mungkin silakan. Enggak, nuhun Pak. Nah, jadi tadi kan malaria itu ditular penyebabnya adalah Plasmodium. Plasmodium itu adalah sejenis parasit. Ada 5 sebetulnya yang menularkan ke manusia. Nah, ada satu namanya Plasmodium knowlesi. Nah, knowlesi ini dia menyebabkan malaria di makaka ekor panjang. Makaka ekor panjang teh seperti monyet ekor panjang Pak ya. Nah, dengan melihat makaka ekor panjang, malaria ini berarti khusus. Dia hanya ada daerahnya
yang memiliki hutan hujan tropis seperti Kalimantan, Betul. Aceh. Nah, kalau itu memang dia disebutnya simian malaria atau disebut upami istilah Sunda nama zoonotik ya, Oh, yang zoonotik. bisa menyebabkan penularan ke hewan ya. Jantan oke. hewannya yang kena malaria, tapi kemudian si nyamuknya ini bisa menggigit manusia. Kemudian akhirnya manusianya Kena juga juga. terkena malaria. Jadi Namanya awalnya malaria memang nolesi, ke itu dulu awalnya ke apa? Maka ke ekor panjang, ke ekor panjang seperti dulu. itu, Oke. ya. Lanjut, yang lainnya nggak ada selain itu. Kalau yang lainnya yang berbahaya untuk manusia dan kemudian ada hubungannya ke hewan itu adalah malaria knowlesi ya sampai saat ini. Iya, iya. Kalau yang lain-lain seperti Vivax Iya, atau iya. malaria tropicana dan sebagainya itu sih ke manusia saja. Kalau yang ke hewan itu sepertinya dokter hewan yang lebih tahu ya Pak ya. Tapi yang di sini yang kita harus waspadai adalah yang knowlesi tadi, Iya, iya, iya. yang memang bisa ke hewan, tapi kemudian si nyamuknya juga bisa menularkan ke manusia seperti itu. Oke, soalnya gini dong, kalau bahasa kita ke ekor panjang sebenarnya kan bukan hanya mungkin di monyet saja ya ekor panjang, tapi dan kemudian kita takut juga karena kalau ekor panjang misalkan di monyet di lingkungan di Jawa Barat banyak gitu ya, hutan-hutan yang memang banyak keraknya dan sebagainya. Nah kira-kira itu kan bisa berisiko tinggi nggak buat khususnya, karena terus terang saya khawatir dok dengan adanya tadi Jawa Barat sudah memegang eliminasi malaria, sertifikat eliminasi gitu ya. dok, kira-kira Sudah khawatir jadi nggak juara. gitu udah jadi juara ya. Ya, kalau dari sisi resiko ya Pak ya, sebetulnya kalau kita lihat dari jurnal, kemudian dari berdialog dengan dokter hewan, sebetulnya ya resiko itu tetap ada. Hanya yang tinggi itu yang sudah dilaporkan itu memang di daerah-daerah hutan hujan tropis. Kalau di kita kan hutannya tidak sebesar itu ya Pak ya. Jadi waspada harus. Tapi kemudian tidak usah terlalu takut ya. Memang laporannya di sini masih nol ya. Karena udah Jangan eliminasi. sampai tidak. Oke, luar biasa. Terima kasih. Yang itu warga Kisuna, jadi kita terlalu takut jangan, tapi ya waspada tetap. Waspada, kenapa harus waspada ya? Karena sebenarnya namanya penyakit itu semuanya itu ada di sekitar kita ya. Dan bukan hanya malaria, banyak demam berdarah. Mungkin di minggu-minggu ke belakang kita dok sudah membahas apa itu cikungunya gitu udah ya. Ini peran dinas kesehatan nih, peran dinas kesehatan nih selama ini dalam upaya eliminasi malaria, kemudian pencegahan dari malaria itu sendiri sejauh mana Mi? Acara yang kemarin ya Mi disebut. Jadi Kabupaten Sumedang sudah mendapatkan sertifikasi eliminasi malaria. Bukan Kabupaten Sumedang itu terlena karena sudah eliminasi gitu kan ya. Nah, tetapi kita harus tetap melakukan surveillance aktif dan baik. Makanya kita juga Sumedang mempunyai target untuk pemeriksaan malaria. Untuk kita mempunyai target yang ditentukan oleh provinsi dan pusat. Sumedang itu 1.746. 1.746 target untuk pemeriksaan. Ya. Nah, kemudian dari Kabupaten Sumedang juga kita berizin ke puskesmas dengan masing-masing targetnya, dan kemudian juga dari Dinas Kabupaten Sumedang kita juga sudah mengalokasikan RDT dok ya di semua puskesmas supaya begitu ada di semua puskesmas begitu ada yang suspek malaria yang bergejala bisa langsung dideteksi, langsung dilakukan deteksi. Ya. Jadi bukan karena udah eliminasi ya udah puskesmas diam kan, puskesmas tidak men-screening orang yang bergejala malaria gitu. Jadi tetap kita jadi logistiknya dari Dinas Kesehatan kita siapkan untuk diagnosa, kemudian juga obatnya juga begitu mereka terkonfirmasi malaria, obat sudah siap. Nah, mungkin yang seperti kemarin kita juga menggandeng Rumah Sakit Unpad dan alhamdulillah sudah melakukan screening di IPDN. Karena di situ memang merupakan salah satu kantong ya dok ya, yang cukup beresiko karena banyak praja itu yang berasal dari daerah Papua yang memiliki endemis ya. Endemis gitu.
Nah, oke, warga Kisuna udah sangat jelas ya. Tadi Umi menjelaskan bagaimana peran dinas kesehatan dalam upaya kita melakukan sebuah kerjasama dengan dinas kesehatan, puskesmas untuk mendapatkan sertifikat eliminasi malaria di Kabupaten Sumedang, khususnya umumnya mungkin se-Jawa Barat. Yang sangat saya bergembira sekali atau kuat sekali bahwa yang menjadi salah satu syaratnya adalah tidak terjadi penularan malaria di setempat, itu yang dijelaskan oleh Dr. Nisa. Nah, mungkin dari target 1746. 1746. Oh, 1746 itu bukan berarti seluruh masyarakat atau yang memiliki faktor risiko, Mi? Yang memiliki faktor risiko. Yang memiliki faktor risiko. Ya. Artinya orang-orang, contohnya gini, punten, mungkin dokter Nisa ya. Orang yang misalnya puskesmas semua kan harus mengetahui bagaimana mobilisasi penduduknya. Kayak gitu ya mungkin ya, Dok. Atau misalkan punten di sini kita besok dokter Nisa perlu diketahui kita dinas kesehatan akan melakukan screening untuk para anggota TNI yang sudah pulang dari Papua juga ya, Papua. Ya kurang lebih jumlahnya 80 orang. Itu yang mungkin yang disampaikan Umi yang menjadi target kita untuk dilakukan pemeriksaan, gitu ya. Nah, kalau Dok untuk masyarakat ini maksudnya apakah ada enggak misalkan kalau lihat dari sisi kuantitas, orang yang diperiksa itu misalkan berdasarkan BMHP yang terbatas atau apa harus terkumpul lebih dari 10 orang atau apa, atau personal pun bisa, Dok? Apanya? Untuk orang yang syarat untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk syarat yang dilakukan pemeriksaan sebetulnya tadi betul ya kata Umi, ditujukan bagi yang memang berisiko terkena malaria. Apa berarti kita harus kita tahu kemungkinan kurang lebih mereka ini pulang dari daerah endemis misalkan 1 bulan maksimal ya, atau sampai 2 bulan. Nah, itu salah satu syarat menurut saya. Iya, kemudian itu namanya surveillance migrasi juga ya. Nanti ada angket yang ditulis sehingga kita bisa mengukur faktor resiko. Ada batas maksimalnya, Dok? Batas maksimal dari. Batas maksimal misalkan nih, saya pulang dari Aceh, saya pulang dari Kalimantan, tapi sudah 3 bulan atau 4 bulan di Sumedang, saya tidak apa-apa gitu, itu tetap menjadi salah satu syarat enggak? Gitu? Jadi kalau itu namanya kita melihat pada waktu inkubasi ya, waktu inkubasi dari mulai digigit nyamuk sampai bergejala kan ya Pak ya. Nah kalau seperti itu memang secara teori inkubasinya itu adalah 2 minggu sampai 1 bulan gitu. Namun untuk Plasmodium jenis Vivax atau malaria tertiana ya kita sering sebutnya, itu kadang-kadang sampai 3 bulan bisa. Namun sekali lagi yang harus digalakan adalah apabila memang sudah tahu ada riwayat perjalanan ke sana, kemudian demam, nah kita juga harus mengedukasi, merefresh baik itu warga maupun tenaga kesehatannya, karena kan kita daerah non endemis ya, salse gitu ya. Nah ini bukan malaria nggak mungkin, padahal ternyata malaria, sehingga memang refreshment atau update ilmu kembali baik itu edukasi ke masyarakat, ke RW setempat misalkan bagi yang pulang dari daerah endemis, melakukan survei dan juga tenaga kesehatannya tentunya. Nah, oke, berarti kan semakin terbuka nih untuk saya bisa lebih jelas warga Kisuna tentang malaria. Ini apakah seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Sumedang memiliki alat enggak untuk melakukan deteksi tersebut nih? BMHP-nya tersedia dan apanya gitu? Begini. Untuk RDT malaria kita sudah alokasikan di semua puskesmas. Jadi semua warga Sumedang yang ada keluhan dengan tadi demam, gejala itu gejala itu dan ada riwayat bepergian dari daerah endemis. Nah, boleh cek ke semua puskesmas. Tetapi ketika nanti misalkan itu hanya RDT, nah goal standar kita untuk malaria adalah mikroskopis ya Dok ya. Jadi harus dilakukan dengan mikroskopis juga. Nah kebetulan yang di Kabupaten Sumedang ini tidak semua puskesmas memiliki mampu untuk melaksanakan pemeriksaan mikroskopis. Jadi mungkin nanti ada rujukan berjenjang, seperti misalkan
kemarin Rumah Sakit Pakuan tuh sudah dilatih untuk mikroskopisnya. Kemudian Labkesda kita itu rujukan yang untuk di kota. Kemudian kebetulan ini juga Rumah Sakit Unpad yang begitu sangat antusias dan sangat membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Di Rumah Sakit Unpad juga menjadikan rujukan untuk pemeriksaan mikroskopis. Seperti kemarin itu kan 200 mahasiswa IPDN dilakukan pemeriksaannya di Rumah Sakit Unpad gitu. Nah, kemudian itu untuk tes. Untuk RDT di semua, kemudian untuk mikroskopisnya ada paskes rujukan. Nah, kita juga memetakan untuk layanan paskes rujukan obat malaria. Kita tidak semua puskesmas ya. Jadi kita yang potensi di sekitarnya ada kantong-kantong itu seperti Jatinangor ya. Nah, kita di Jatinangor merupakan paskes rujukan obat. Dibantu juga rumah sakit Unpad juga. Karena dari situ ya, Dok, sering ada pasien yang berobat ke Rumah Sakit Unpad. Kemudian kan di Jatinangor itu ada IPDN, ada Brimob. Nah, yang potensi banyak. Kemudian Puskesmas Cimalaka. Puskesmas Cimalaka ada Yonif. Ya. Kemudian kalau untuk yang di kota adalah Rumah Sakit Pakuwon dan Rumah Sakit Umum Sumedang. Di daerah kota juga ada Kodim. Ya. Jadi artinya yang disebut kantong-kantong tadi mungkin ya, Dok, salah satunya memang di mana akses orang untuk bisa mobilisasi ke daerah-daerah endemis. Nah, perlu saya sampaikan juga memang warga Kisunda, alhamdulillah di tahun 2024 kita memiliki penambahan salah satu rumah sakit milik pemerintah ya, yaitu Rumah Sakit Unpad yang alhamdulillah Rumah Sakit Unpad sangat membantu kita ya di Dinas Kesehatan, yang salah satunya adalah eksis di dalam pemeriksaan malaria. Nah, untuk pengobatan saya kira insya Allah lah Yami, kita 35 puskesmas sudah siap, walaupun tidak semua puskesmas menyiapkan gitu, menyetok obat tersebut, tapi apabila terjadi insya Allah kita sangat sigap untuk itu. Dan terus terang dalam kesempatan ini pun saya sangat luar biasa dengan Dr. Nisa dengan kesibukannya bagaimana di rumah sakit yang baru dengan pasiennya, tapi demi warga Kisunda bisa hadir dalam menjelaskan apa itu tentang malaria ya, Dok. Sedikit pengalaman mungkin, Dok, dari kasus yang kemarin dilakukan kita pemeriksaan di kantongnya, yaitu di mungkin bagi Praja, itu bagaimana bisa ditemukan nggak orang-orang yang memang walaupun dia, apa maksudnya gini, dari 200 orang yang memiliki faktor risiko itu berapa persen sih sebenarnya yang memang dia kita terdeteksi memiliki penyakit malaria? Oke, ya terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi kalau memang namanya tadi Umi sudah bilang bahwa surveillance itu ada surveillance aktif ya. Jadi kalau surveillance aktif itu kita tidak menunggu orangnya bergejala dulu, tidak menunggu orangnya sakit dulu, begitu tahu bahwa memang itu ada kantong beresiko, kemudian kita lakukan screening namanya. Yang namanya screening kan tidak menunggu sakit ya. Memang dari screening, untuk screening ini gold standarnya memang pakainya mikroskopik atau satu lagi sebetulnya tes cepat molekuler atau PCR ya. Mungkin warga sekitar udah ngehits PCR sekarang semenjak COVID ya, jadi tidak tabu lagi. Nah, karena memang dalam PCR 0,5 parasit saja sudah bisa terdeteksi. Tadi mikroskopik 50 masih lumayan ya. Nah, jadi sebetulnya kalau dilakukan PCR itu mungkin akan lebih tinggi angka penemuannya. Nah, kemarin juga dengan mikroskopik sebetulnya bisa terdeteksi, namun angkanya mungkin itu sudah diberitahukan ya ke Umi. Oke, saya memotong dulu dong. Dari tadi pemeriksaan PCR, mikroskopis maupun RDT-nya, apakah itu untuk mendeteksi orang itu memiliki parasit atau orang itu sudah terkena penyakit?
Oh, jadi itu mendeteksi bahwa di dalam tubuhnya memang ada parasit. Parasit. Kalau memang di tubuhnya ada parasit, berarti memang terinfeksi Oh, malaria. apakah dia sudah pernah atau sedang mungkin gitu dok? Kalau itu kita harus tanyakan Oh, dari gitu, iya. dari wawancara ya, atau kita anamnesis. Kemungkinan kalau memang dia berasal dari daerah endemis, itu ada riwayat terinfeksi biasanya Terinfeksi. ya. Artinya dia sebelum pada saat kita lakukan pemeriksaan, dulunya pernah terkena malaria mungkin gitu ya, Dok. beresikonya sangat Beresiko, tinggi ya, betul, apalagi betul, memang betul. beliau ini tinggal di sana. Iya, gitu. iya. Jadi orangnya walaupun dia sebenarnya gini, Dok. Kita pulang dari misalkan punten lah, zaman dulu itu tim-tim ya, pulang dari tim-tim udah beberapa tahun, tiba-tiba nih Dok, udah 3 tahun pulang dari tim-tim, sekarang terasa Oh, 3 gejala tadi. Hmm. Apakah itu mungkin nggak Dok, malaria? Nah, itu sangat mungkin. Ah. Tadi ya kan malaria itu jenis plasmodiumnya ada 5 yang Oh, iya, menginfeksi iya, manusia. Ada yang disebut dengan Plasmodium vivax, Pak. Plasmodium vivax memang angka kejadian di Indonesia ini yang paling tinggi selain dari falciparum atau kita kenal tropicana. Iya, iya, iya. Nah, si vivax ini memang demamnya tuh setiap 3 hari, kemudian dia naik demam. Nah, untuk vivax ini ada stadiumnya yang memang dia itu bisa bersembunyi di hati. Itu kenapa dari sisi pengobatan juga berbeda ya. Untuk memang bila terkena Plasmodium vivax, infeksi malarianya, itu diberikan obatnya lebih panjang, 14 hari. Nah, orang-orang setelah diberikan obat itu kan merasa udah sehat. Kalau sudah sehat nggak diminum, padahal harus diselesaikan 14 hari. Nah, itu yang menyebabkan walaupun dia sudah tidak digigit nyamuk, nyamuknya tidak ada di sini, dan dia juga tidak bepergian lagi ke area endemik, itu sewaktu-waktu bisa kambuh atau bahasa medisnya disebut relapse ya. Relapse. Nah, itu tapi Walaupun hanya itu pada Plasmodium biasanya yang vivax. gitu biasanya kan virus ya Dok ya. Tapi sama parasit juga seperti itu. Nah, hanya pada vivax atau hanya pada ovale vivax gitu saja. ya. Oh, itu jadi kenapa? jenis itu saja. Betul. Kenapa harus pakai mikroskopik Iya. dan sekarang pun Arditi sudah mulai canggih ya. Dia bisa membedakan spesiesnya. Oh. Itu penting perbedaan spesies itu karena gejalanya berbeda, betul. pengobatannya juga berbeda seperti itu. Artinya tidak semua yang 5 jenis nyamuk itu memiliki Parasit peran ya, yang bukan sama. nyamuk. Oh, Nyamuknya jadi sih, beda. Oh, gitu, betul. gitu, siap. Jadi Arditi yang kita lakukan pemeriksaan sekarang itu udah bisa menentukan bahwa ini terkena parasit apa-apa udah bisa. Sebagian. Ya, sebagian Benar. untuk vivax dan falciparum sih bisa ya, Oh, kalau iya, pengolesi iya. belum bisa. Nah, tapi sekali lagi Arditi itu hanya untuk orang-orang yang bergejala baiknya. Aduh. Kalau yang memang lagi sehat nih dicek Arditi, Iya. bisa jadi dia tidak akan Tidak terdeteksi seperti itu. Oh, aduh, warga Kisuna, saya kira bukan hanya warga Kisuna, saya juga sendiri, alhamdulillah di malam ini mendapatkan beberapa wawasan yang sangat luar biasa. Sehingga apa itu malaria, barusan aja ini sesuatu yang luar biasa. Jadi tidak menutup kemungkinan orang yang sudah 3 tahun sehat tiba-tiba muncul lagi malaria, karena tergantung nyamuk apa atau parasit apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Warga itu saya kira dalam season kedua nih. Nanti di season terakhir saya kira ini akan lebih seru. Kita bagaimana preventif, kemudian bagaimana penanggulangan untuk malaria khususnya di Kabupaten Sumedang. Tapi nanti setelah yang satu ini masih di Tetama SMTV. Masih di Tetama SMTV, warga Kisuna urang ngajengkeun deui bahasan urang nyaeta penanggulangan malaria. Tadi tos panjang lebar ku Dokter Lisa, ku Umi, penyakit malaria teh sapertos kumaha. Tah ku kituna ka warga Kisuna bilih keneh aya nu penasaran tentang malaria, perkawis malaria mangga tiasa interaktif kanu tadi nomor teleponnya parantos ditayangkeun ku SMTV. Insyaallah Dokter Lisa, Umi tiasa ngabahas. Khususnya ka warga Kisuna anu pen Tetama seueur Dok.
di Wadona, di Situ Rajana, di 081 247 378. Di Cilopangna aya mimih anu selalu manteng cenah tatama teh diarantos antos dok. Margi naon terus baru nonton sinetron. Oh. Ini Jadi iya ya Pak, mending ieu edukasi. tentang kesehatan. Komo disebut malaria anu ti Wadona sawadona da ka Tanjung Sari ka Jatinangor insyaallah sebagian biasa ningali SMTV. Mangga interaktifna diantos. Insyaallah ieu urang sami-sami nambi ilmu kanggo urang sadayana khususna berbagai penyakit insyaallah di tatama bakal diguar. Mangga dok, kinten-kinten dok. Nah, kita ada yang masuk cendok. Mangga, assalamualaikum. 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 Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, mangga bapak di mana? Mangga Pak, di mana bapak? Waalaikumsalam. Mangga bapak di mana? Bade naon nu ditaroskeun bade ka saha mangga Pak? Di Gunung Puyuh. Gunung Puyuh. Aduh, saha bapak mangga di Gunung Puyuh. Tetanggi umur. Manawi bapak? Aya nu bade taroskeun naon Pak? Bade naroskeun naon Pak? Medena roskeun Pak upami aya anu transmigrasi dari Kalimantan. Mohon. Mohon kumaha Pak? Teraskeun Pak. Aya anu transmigrasi dari Kalimantan. Positif malaria. Positif malaria. Mohon. Teras kumaha? Positif malaria Pak. Mohon. Kalau digigit sama nyamuk kebun bisa menular enggak? Waduh, kalau digigit sama nyamuk kebun bisa menular enggak? Oke. Eta Pak, punten sareng Bapak saha Pak di Gunung Puyuh? Orang Pak Dede. Bapak Dede di Gunung Puyuh. Eta unggul Bapak taroseunana? Yang kedua, Mangga, maaf. yang kedua, Ya siap Pak. yang kedua, Mohon naon Pak? Nu kadua naon? yang kedua ada. Mohon mangga naon Pak? Nu kadua naon Pak? Yang kedua, cara pencegahannya itu sama dengan DBD, itu dengan membunuh nyamuk dewasa. Siap. Atau sakitu Bapak? Pak Dede atas? Halo Pak Dede atau sakitu dua pertarosan? Yang ketiga, Oh iya, kene nu katilu. yang ketiga, satu lagi, Mohon kumaha Pak Tilu? satu lagi, Mohon mangga. satu obat pilkina yang buatan di Bandung masih bisa dipakai obat nggak gitu? Oh iya, siap. Belum tinggal. Mantap Pak, pertarosanana. Insyaallah ke dokter Nisa ya bakal ngajelaskeun. Sakitu Bapak, hatur nuhun ka Bapak Dede di Gunung Puyuh anu parantos interaktif. Mungkin dok, ini bukan hanya pertanyaan keluar dari Bapak Dede, tapi ini pertanyaan mungkin dari masyarakat warga Kisunda. Salah satu banyak kegalauan seperti itu. Sakali dia turun ke Pak Dede, mungkin pertarusan nu kahiji tadi dok, mangga diwales dok. Yang pertama itu apakah mungkin kan ya. ada yang positif pulang dari Kalimantan, apakah mungkin itu bisa menularkan ke tetangganya atau ke masyarakat sekitar ya? Ya, terima kasih Pak Dede, pertanyaannya sangat baik sekali. Jadi kalau terkait transmisi malaria tadi sudah saya jelaskan ya Pak ya. Di Jawa Barat ini khususnya Sumedang, itu kan faktornya itu adalah Anopheles betina. Anopheles betina itu banyaknya memang di daerah pantai, seperti di Pangandaran, Sukabumi itu banyak. Walaupun di sawah ada beberapa ya, namun di Sumedang bisa dikatakan hampir tidak ada ya.
Sehingga kalau nyamuk kebun Nah, ada nyamuk kemudian kebun, ya. menggigit orang yang positif tersebut, kemudian menggigit orang lain, Ya. itu tidak akan terjadi karena memang nyamuknya tidak cocok, bukan vektornya. Betul. Seperti DBD. DBD itu kan harus Aedes aegypti. Betul. Kalau seandainya ada orang yang terkena virus lagi sakit, digigit Aedes aegypti kemudian menggigit orang lain, nah itu dia membawa virus dan memang itu vektornya. Iya. Memang unik ya Pak Allah itu, subhanallah. Padahal Luar sama-sama biasa. nyamuk gitu Sama-sama ya. nyamuk. Tapi nggak mau tuh malaria atau plasmodium berkembang di nyamuk selain Anopheles. Iya. Itu yang nomor satu Oke, ya. ya nomor 1. Udah nomor 1 sama nomor 2. Nomor Udah, dua. nomor 2 kan apakah bisa ditularkan sama nyamuk kebun Oh tadi? iya, Oke. betul. Ya. Kemudian sama yang itu ketiga, sama Pilki. dengan DBD enggak bisa di pencegahannya dibunuh pencegahannya. oleh nyamuk dewasanya Nah, saja gitu Ini kayak gitu. dari segi pencegahan berarti kita akan berperang nih Ya, dengan vektor nyamuk. Otomatis saat kita akan berperang kita harus mengetahui dulu karakter musuhnya gitu ya. Kebetulan karakter Anopheles betina ini berbeda jauh dengan karakter penyebar DBD atau Aedes aegypti. Misal malaria ini dia keluarnya untuk nyamuk Anopheles itu di malam hari Pak. Iya. Di sore hari sampai malam. Berarti udah beda sama DBD, udah beda. DBD mah pagi-pagi Pagi. ya. Ini mah berarti kayak Dracula ya. Iya, makanya orang-orang di Papua itu kalau mau keluar harus berpakaiannya Ya, harus betul. tertutup. Bunyi Ya, lah bunyi, kalau bunyi. kata orang Sunda mah. Iya, bunyi. Kemudian yang kedua itu dari segi ketertarikan ke menggigit, kalau DBD itu betul-betul ke manusia atau nama ilmiahnya antropofilik. Iya. Tapi kalau seandainya malaria itu ke manusia iya, ke hewan ke iya. hewan iya, Makanya kalau di Papua kadang-kadang si kerbau itu dikasih kelambu biar tidak banyak di iya, situ. iya, Maksudnya iya. bukan Betul, tertular betul. dari kerbau ya, Bukan. tapi mengundang banyak Nyamuk, nyamuknya betul. ke sana seperti itu. Ya. Oke. Mungkin Umi pertanyaannya obat tadi katanya masih bisa berlaku nggak? Obat yang mana Dok? Nah, Tadi deh, yang yang obat dari- kina, kina, dulu ya. makan pil kina ya. Pil ya, kina. ya. Nah, untuk sekarang pengobatan sesuai standar adalah kombinasi itu ya Dok ya, yang DHP sama yang Primaquine. Kalau yang malaria berat, kita sudah tersedia juga di rumah sakit Artesunate injeksi. Oh, ada Jadi yang sudah, obat injeksi. ya, Nah. sudah tidak pakai lagi obat pil kina. Ya. Pilkina udah nggak ada Dok? Oh, Kalau ada. Ada. Jadi Ya, kalau udah nggak dipakai mungkin. pengobatan itu kan memang sekarang itu ada yang disebut dengan obat yang memang di-approve oleh Kementerian Kesehatan betul, dan betul. WHO. Ya, ya. Itu tadi ya. Ya. Dan memang hanya tersedianya itu karena ini obat program tidak bisa beli di Shopee, Ya. di apotek tidak bisa. Jadi memang harus ke puskesmas yang tadi rujukan Ya, Umi ya. ya. Memang rujukan malaria di Sumedang seperti itu. Jadi Bapak Dede Pak Dede. yang tetangganya kena malaria jangan lupa Ya. ditanya sudah berobat atau belum dan dilaporkan seperti itu. Dan kita tidak perlu ada kegalauan saya kira karena udah dijelaskan tadi bahwa Dinas Kesehatan sudah sangat safety, sudah sangat siap dalam penanggulangan malaria dengan menyediakan obat di beberapa puskesmas Di mungkin ya. beberapa Dan puskes. kita juga sudah menyiapkan 3 rumah sakit Pakuwon, kemudian Rumah Sakit Umar Wirahadi Kusuma dan Rumah Sakit Unpad yang siap untuk melayani kasus-kasus malaria. Walaupun saya berharap ya tidak ada lah namanya yang disebut impor ya namanya juga orang itu ya Dok wajar lah katanya bisa dibilang wajar karena kita sudah biasa hidup di sini mungkin tiba-tiba harus ke Papua kemudian dia membiasakan hidup seperti di kita ya mungkin aja bisa terkena kasus malaria. Tapi tadi kata Pak Dede apakah apabila yang positif jangan khawatir walaupun kita bukan daerah endemis tapi Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit sudah sangat sigap untuk penanggulangan malaria itu sendiri. Oke Dok, udah mulai kita di segmen mungkin saya minta dari Umi dulu lah. Umi kira-kira tip apa sih untuk satu edukasi ke masyarakat, dua bagaimana masyarakat itu supaya tidak begitu khawatir dan sebagainya, khususnya untuk warga tentang malaria. Silakan dari Umi. Tipnya mudah buat warga Kisuna yang ada di Kabupaten Sumedang. Ya, mungkin karena pengalaman kemarin saya bertemu dengan seseorang yang pulang dari daerah endemis ya.
yang awalnya mungkin dia juga bingung kalau misalkan saya kambuh lagi karena pernah gitu kambuh di Sumedang harus kemana periksa dan harus kemana pengobatan gitu ya. Nah, jangan risau, jangan ini pokoknya kita silahkan ibu dan bapak datang ke puskesmas saja ya, ke puskesmas manapun yang 35 puskesmas atau ke rumah sakit. Periksa di situ diperiksa RDT-nya, kemudian apabila positif juga mikroskopis nanti dirujuk oleh puskesmas itu sendiri, dan obat pun tidak usah bapak misalkan langsung nyari ke Cimalaka atau ke Jatinangor. Nanti kita yang akan berkoordinasi. Kalau misalkan ibu atau bapak di tesnya di puskesmas Jatinunggal misalkan yang jauh, atau kemarin ada yang dari Dharma Raja, Pak Haji. Dharma Raja, begitu dia di screening di sana di Dharma Raja, tes RDT-nya positif di Dharma Raja, kemudian dikirim untuk mikroskopisnya ke Labkesda. Nah, itu gratis untuk mikroskopis ke Labkesda, asalkan kita komunikasi dengan Dinas Kesehatan. Insya Allah nanti dari Dinas Kesehatan, saya yang buatin untuk pengajuan bebas biaya. Nah, untuk pengobatannya, karena Dharma Raja bukan layanan rujukan obat, nah tidak usah khawatir untuk mengambil, udah menggigil misalkan pasiennya harus mengambil ke Cimalaka atau ke Rumah Sakit Pakuwon. Nah, nanti petugas yang ada di Dharma Raja tinggal koordinasi dengan saya, dan saya nanti akan mengkoordinasikan dengan Paskes rujukan obat dari Dharma Raja langsung mengambil. Jadi pasien itu tidak perlu siap, ripuh. tidak perlu ripuh, siap tinggal menerima. Artinya pelayanan kita sudah sangat prima ya, Umi, untuk puskesmas yang ada di Kabupaten Sumedang. Intinya mempermudah lah. Oke, artinya warga Kisuna apa yang disampaikan Umi, kita sudah sangat siap untuk mempermudah, untuk memperingan, untuk memberikan akses layanan yang luar biasa untuk warga Kisuna, khususnya yang ada di Kabupaten Sumedang. Dari Dokter Nisa mungkin silahkan tipnya apa, Dokter Nisa? Tipsnya nih kalau dari saya mungkin lebih kalau ke masyarakat itu lebih kepada kalau misalkan datang dari daerah endemis itu kan daerah timur ya biasanya, tadi juga Kalimantan termasuk, kemudian merasakan demam dan sebagainya, jalankan yang tadi Umi bicarakan, jangan ragu untuk pemeriksaan ke puskesmas. Kedepannya itu biar puskesmas yang akan menunjukkan gitu ya, tidak usah khawatir seperti itu. Dan kalau dari saya mungkin yang kedua adalah ke tenaga kesehatannya ya mungkin, karena memang tenaga kesehatan juga perlu membuka matanya apabila memang ada pasien demam. Yang namanya pasien demam itu seperti keranjang sampah, Pak An. Semuanya demam, dari mulai sakit perut bisa demam, dari infeksi bisa demam, bahkan kanker pun bisa demam ya, karena apapun radang yang terjadi di dalam tubuh kita itu bisa menyebabkan demam. Nah, jangan lupa kalau memang ada ke arah infeksi, harus ditanya apakah ada riwayat perjalanan ke daerah endemis. Karena kalau tidak ditanya itu, mungkin kita berpikirnya DBD terus, tahu-tahu di hari ketiga bisa hilang kesadaran misalkan. Seperti itu ya. Jadi memang harus awareness-nya tinggi ya, kesadarannya tinggi untuk difokuskan ke arah malaria salah satu. Nah, tapi berarti mungkin Dokter Nisa tadi yang disampaikan, gejala untuk yang dikatakan demam itu memang tidak selalu itu dikatakan malaria. Tidak spesifik. Tapi walaupun ada penyakit lain datang pun tetap kita harus ada waspada terhadap malaria, kan gitu ya. Artinya ditanya apakah dia sudah bepergian dari daerah-daerah endemis. Itu warga Kisuna, mudah-mudahan dalam pertemuan hari ini saya terus terang secara pribadi, Dok, terima kasih. Saya diberikan wawasan yang baru mengenai malaria yang mungkin sebelumnya saya tidak terpikirkan, tapi alhamdulillah adanya nyamuk yang bisa menularkan ke binatang, ada nyamuk juga yang membawa parasit yang memang bisa muncul dalam kurun waktu beberapa bulan dan sebagainya. Itu hal yang luar biasa dan itu terus terang menjadi sebuah kegalauan dari masyarakat. Warga Kisuna, insya Allah ke depan kita masih banyak yang harus kita bahas, Dokter Nisa. Saya sangat mengucapkan terima kasih atas kehadiran Dokter Nisa dari kesibukan yang luar biasa, juga kepada Umi juga sama yang memang sangat luar biasa. Dan perlu saya sampaikan Dokter Nisa, tadi Umi siang itu sudah mengambil BMHP juga obat untuk
persiapan besok kita melakukan Sangat apresiasi screening. ya Iya, untuk sangat Dinas apresiasi. Kesehatan Betul. Sumedang. Terima kasih loh. Dan memang Sama-sama. kita memiliki ya sama. Apapun yang harus kita lakukan itu semua buat kemaslahan Dan masyarakat. bekerja sama Dan ya bekerja Pak, sama. makanya kerjasama ini mudah-mudahan bisa terus dan Insya bermanfaat. Allah. Terima kasih. Itu warga Kisuna, ini suatu momen yang luar biasa. Kita ada mungkin 3 orang yang memiliki komitmen yang sama, yaitu bagaimana supaya masyarakat khususnya Kabupaten Sumedang bisa mengalami atau mendapatkan pelayanan kesehatan yang luar biasa. Salam sehat selalu, Dr. Salam Nisa, sehat. juga Umi. Terima kasih atas kehadirannya. Warga Kisuna, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan. Bilih aya cara sanut teh soledat gitu anu matak ngajukeun kana manah warga Kisuna nada dihapunten nada tawakuf sakitu nu kapihatur wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Umi Inuni. wabarakatuh. Sami-sami.